Betapa luar biasa dan dahsyatnya perbuatan kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, ampuni kami dari segala hal yang kami sadari maupun yang tak dapat kami sadari. Biarlah Engkau dipermuliakan. Biarlah kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Amin. Recording in progress. Shalom, sampai bertemu kembali, kita bertemu kembali, puji Tuhan, terutama dengan Pak Pendeta Roni Suwono dan teman-teman lainnya. Salam luar biasa, puji Tuhan. Suara saya terdengar baik? Boleh, Pak. Iya, Pak. Ya, Jelas. terima kasih. Jelas. Ya, terima kasih. Memang sesuai tema hadirkan Kristus di tengah keluarga, kita perlu lebih mengenal siapakah Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita perlu lebih banyak mengerti tentang Dia. Luar biasa. Saya ingin ya tentunya share ya. Bisa kelihatan yang saya share? Bisa. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Dikatakan begini, ya Bapa beri aku mengerti keadaanku. Kalau mungkin saya sedikit nyanyikan. Saya tidak tahu terdengar gak suara gitar saya? Ya kedengaran, Terdengar, Pak. Ya kedengaran. Ya, terima kasih. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku layak di hadapan-Mu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh mengerti keadaan kita, bagaimana Tuhan merindukan keadaan kita sebenarnya, ya. Kalau kita mau melihat hal ini, apa sih yang Tuhan kehendaki? Yaitu hadirkan Kristus dalam hidup kita, ya. Hadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga, ya mungkin tidak terlalu jelas ini. Saya akan lebih baik begini.
Mari kita pahami dan renungkan kembali sebenarnya bagaimana kita memulai dalam membentuk keluarga kita. Sebenarnya bagaimana sih kita menghadirkan seperti apa yang kita bayangkan tergambar selama ini? Saya tahu Bapak Ibu mungkin terdiri dari latar belakang yang berbeda, ya. Mungkin dari etnis Sumatera berbeda dalam membentuk keluarga. Etnis tertentu dalam masyarakat kita memiliki budaya dan pandangan yang berbeda dalam membentuk keluarga. Ya. Ada yang merasa bahwa tidak hadirnya pria dalam keluarga itu menjadi satu masalah. Atau ada yang dirasa tidak punya anak pun tidak ada merasa memiliki satu masalah yang serius. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, dari beragam latar belakang inilah kita bersyukur kalau Kristus boleh memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kita boleh menemukan betapa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, ketika kita rindu menghadirkan Kristus di tengah keluarga kita, kita tidak bisa berpaling ke arah lain selain kita harus melihat apa maksud dan tujuan Allah menciptakan keluarga. Ya. Oleh sebab itu, kita melihat dalam membentuk keluarga adalah perintah Tuhan. Dalam Kejadian pasal 1, 26, 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapakah dia? Yaitu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebenarnya tatanan ilahi yang Allah berikan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Jadi tujuan Allah menciptakan saudara dan saya tidak lain adalah memang beranak cucu. Dalam berbagai tafsiran beranak cucu ini dapat bisa dikatakan anak jasmani dan juga anak rohani. Ya. Tetapi saya tidak bermaksud membahas hal ini. Tapi paling tidak memang setiap kita, Tuhan inginkan kita berduplikasi, memunculkan manusia baru. Oleh sebab itu, dalam perjalanan selanjutnya dengan manusia bertambah banyak, Tuhan masih dalam konteks ini, yaitu bagaimana manusia dapat kembali kepada maksud dan tujuan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, mengapa kita diperintahkan untuk pergilah ke semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarilah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai sampai kesudahan zaman. Gaung perintah ini jelas. Ada juga terdapat dalam ayat yang tadi kita baca. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas semua hal. Tapi dalam konteks memperkenalkan siapakah pencipta kita, apa tujuan dan kehendaknya, sehingga kita boleh mengerti. Namun kembali, kalau kita kembali melihat
Bagaimana saudara dan saya sebelum kita mengenal ini? Mungkin kita membentuk keluarga dengan pandangan dan bayangan yang berbeda seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang saya kasihi, saya melihat dan merenungkan hal itu. Saya juga membangun keluarga dan rumah tangga. Sebelumnya tidak memahami hal ini, ya. Tahun ini tepat 45 tahun pernikahan saya. Sebelumnya saya sudah mengenal 5 tahun mantan pacar saya. Jadi kalau saya hitung, berarti genap 50 tahun saya mulai mengenal dia, menikahi, dan berproses sampai hari ini. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi untuk saya boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan, ternyata saya baru lagi lebih menyadari beberapa tahun belakangan ini. Bayangkan, saya sampai lebih mendalami. Inilah yang saya ingin share kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang menjadi pengalaman? Mungkin tidak sama dengan pengalaman Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu memiliki kehidupan keluarga yang lebih baik dari saya, lebih sempurna, dan lebih sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan bila demikian, bersyukurlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat inti yang saya ingin bagikan berkaitan dengan itu diperkuat di dalam Efesus 5 ayat 2 sampai ayat 33. Namun yang saya bacakan adalah ayat inti. Dikatakan, ini juga dikatakan di dalam Kejadian pasal 3, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Artinya bagi kamu, yaitu pasangan suami istri, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Bapak, Ibu, dan seperti saya katakan dalam perjalanan saya, ya, 45 tahun, kami juga tentu terlibat atau mengalami dinamika yang cukup luar biasa, ya, dalam kehidupan rumah tangga kami, ya. Saya tadi mendengar Pak Roni Suwono bagaimana memiliki anak 3, sama Pak dengan saya anak 3, ya. Tetapi cucu saya 9 Pak. Bukan saya lebih hebat, tapi mungkin mereka lebih banyak berbuah Pak. Jadi mereka juga sudah berumah tangga, mereka sudah sendiri-sendiri. Mungkin kalau dalam adat Sumatera Utara, nanti kalau Bapak Suwono atau saya dipanggil Tuhan, kita boleh tangannya lurus Pak, di peti. Katanya begitu, ya. Sudah sahur matua katanya. Tapi ya itu adat. Namun banyak kali menurut adat kita berpikir, mungkin Pak Roni Suwono juga akan mengakui, kalau kita sudah anak-anak sudah beres, ya, orang juga bilang kan, kalau anak-anak udah beres sudah tenang ya Pak. Nah, ketika kita melewati ini, ternyata kita juga belum tenang ya Pak.
Pak Roni mungkin yang bisa menangkap maksud saya, ya. Saya sebelum mencapai ini saya pikir udah selesai lah. Tugas kita itu kalau sudah anak selesai, sudah nggak mikir apa-apa. Ternyata anak sudah selesai semua, pikirannya masih tetap banyak. Begitu ya Pak Roni ya. Oke, kita kembali. Ini sekedar jeda sedikit ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita mengenal rencana Allah ini? Nah, untuk pengenalan rencana Allah, sebagaimana paling tidak perjanjian baru mengungkapkan ini, bagaimana hubungan keluarga, bagaimana keluarga itu dibangun dengan luar biasa. Ya, oleh sebab itu di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menegaskan, hendaklah kita ya kembali kepada rencana semula agar kehidupan keluarga dan rumah tangga dapat dibangun dengan baik. Ya. Ini dijawab oleh Tuhan Yesus ketika merespon pertanyaan daripada orang Farisi dan Saduki. Apakah seorang pria dapat menceraikan? Apakah boleh bercerai? Musa mengizinkan bercerai. Tapi Tuhan berkata, karena ketegaran dan kekerasan hatimu, maka Musa mengizinkan. Tetapi tidak demikian maksud Allah yang semula. Ya. Kekuatan inilah juga yang membuat saya mampu bertahan sampai 45 tahun. Ya. Ayat ini juga yang memberikan kekuatan ilahi kepada saya. Ya. Mungkin kalau Pak Roni Suwono tidak pernah ribut dengan istri, ya. Atau ribut kecil-kecil kali Pak ya. Nah, tapi begitu banyak keluarga dan rumah tangga memiliki dinamika yang mungkin sudah tidak dapat teratasi, ya. Dan akhirnya kekuatan ayat firman Tuhan ini tidak mampu menaklukkan hati mereka. Ya. Tapi kembali kita kepada rencana Allah. Untuk supaya hadir Kristus di tengah keluarga, maka tidak ada jalan lain, tidak ada pesan lain, bahwa kita perlu mengerti dan kembali kepada rencana Allah yang semula ketika Allah menciptakan manusia. Tidak ada jalan lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan, saya baca ayat inti ini. Rahasia ini besar, tetapi aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, kalau kita lihat di sini, mendasari ayat ini, jelas yang difokuskan adalah pada relationship. Hubungan yang timbal balik, yang jelas dan kokoh, didasari kasih Kristus yang mencerahkan, yang menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian. Jadi kasih Kristus kepada jemaat itu adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang luar biasa. Ya. Di mana suami mengasihi istri dengan segenap hati, dengan segenap hidup, dengan seluruh kekuatan dan seluruh keberadaannya. Dan disinilah istri dapat hormat, dapat timbul di tengah-tengah istri dan anak-anak ketika melihat seorang pria melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang saya maksud, ya Bapak Ibu saudara, bagaimana pentingnya kita menghadirkan hal ini, ya. Saya stop dulu. Nah, kita akan melihat, nanti saya akan share lagi. Nah, ini bagaimana penting hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Ya, agar kita terus dapat melihat maksud dan tujuan Tuhan. Nah, ini yang saya alami.
ya. Sebagaimana tadi saya pengalaman, saya mengenal istri beberapa tahun yang lalu, saya lebih mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Satu saat, yaitu ketika beberapa tahun yang lalu, saya ketika mengalami didikan Tuhan kembali dan saya mendekatkan hati saya kepada Tuhan, mencari kehendaknya. Di satu malam saya duduk ketika saya sudah menyelesaikan S2 saya. Kemudian satu saat saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang menawarkan saya untuk masuk ke dalam pendidikan yang baru, yaitu melanjutkan ke S3. Di tengah saya berpikir, saya teringat, kalau saya ambil ini, mungkin tepat tahun ini, ya, ketika saya bisa hadir di tengah-tengah proses pendidikan itu dalam hati saya berpikir di tengah malam, wah, apa yang saya mau berikan pada istri saya. Saya sedang, malam itu saya merasa mendapatkan satu perenungan yang mendalam, dan saya merasakan hadirnya Kristus di tengah-tengah doa saya. Nah, di tengah-tengah itulah saya memandang istri saya. Kalau saya ambil, saya lulus, saya kaget-kaget, nanti tahun itu saya pas 50 tahun kenal dia. Tapi ketika saya lihat dia lagi sedang tidur, ternyata ketika saya renungi, ada banyak hal yang saya belum kenal dia. Wah, saya mulai merefleksi, mulai dari pacaran, perkenalan, menikah, dan apa yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini pengalaman saya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih baik dari saya. Ketika itu saya merenungi, saya merasa saya mencintai dia. Sampai kami pernah mengikuti kegiatan Christian Man, ya. Di Christian Man itu kami juga diajar bagaimana untuk menjadi pria-pria sejati, ya. Satu saat ketika kami berdua, ya, melewati proses demi proses dalam seminar, kami pulang. Selang berapa waktu saya tanya kepada istri saya, apakah saya sudah ada perubahan, nah, sebagaimana pengajaran yang diberikan begitu. Saya merasa saya coba ikuti. Apa yang dia bilang? Ya, ada dikit. Nah, saya bingung. Ya. Kenapa bingung? Kok masih sedikit? Nah, itu terrefleksi kembali, ya. Nah, dalam malam itulah saya bertobat lagi. Bertobat apa? Artinya, saya sadari ternyata hubungan relationship yang saya bangun dengan pasangan saya, ya, itu semata-mata sebenarnya pasangan saya itu melakukan hanya apa yang saya punya mau. Kenapa? Karena saya orangnya ini suka perfect. Ya. Jadi kalau bikin apa-apa rencana dulu, ya, kerjakan sesuai, ya. Ya, kalau ada kekeliruan kan biasa pria ngomel, ya. Kalau tidak menggerutu. Dan saya melupakan. Nah, istri saya adalah orang yang sederhana, ya.
dan memiliki latar belakang yang sedikit berbeda dengan saya. Tapi ini rupanya tidak tercover dalam pemahaman saya. Sehingga saya sepertinya memperlakukan bahwa ya kalau begini harus begini. Harus begini. Nah, inilah rupanya yang tidak nyambung selama ini. Nah, pada malam itu saya bertobat kembali. Wah, saya melakukan perubahan sikap. Dan betul, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan atau oleh nasihat-nasihat hamba Tuhan yang sudah mendahului saya. Artinya yang pernah saya dengar, kita tidak bisa merubah orang lain. Yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri. Betul. Nah, ini banyak kali kan. Apalagi saya mengalami penggembalaan saja 30 tahun lebih, ya. Jadi kadang-kadang posisi-posisi ini menyebabkan kita merasa kita ini sudah berhubungan langsung dengan Tuhan dan sepertinya titah kita tuh titah Tuhan. Ya. Tapi ternyata tidak demikian. Nah, banyak yang keliru dalam pemikiran pria seperti saya ini. Ya. Mungkin di sini saya lihat namanya jarang ada pria, wanita semua, ya. Ya, hanya prianya Pak Roni Suwono sendiri. Mungkin beliau lebih baik dari saya. Jadi mohon maaf nih, kesaksian saya mungkin tidak terlalu baik buat Bapak. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika saya merenungi itu, saya merasa saya harus berubah. Oh, saya berubah. Dan mulai hari itu saya mulai belajar mengenal bagaimana memperlakukan pasangan sebagaimana Kristus memperlakukan jemaat. Oh, saya rubah. Mulai hari itu saya tidak izinkan dia untuk capek sedikit pun. Udah saya mungkin tanya, perlu dipijitin nggak? Ya, saya mulai sebelum dia bangun tidur, saya sudah bersihkan semua sampai dapur bersih. Ya, saya perlakukan dia dengan luar biasa, menurut saya. Ya, puji Tuhan, saya menikmati perubahan ini. Dan saya boleh mengenal bagaimana yang dimaksud Tuhan melayani. Dan saat-saat itulah saya merasakan Kristus lebih hadir di tengah-tengah kami. Dan mulai banyak lebih terbuka bagaimana maksud dan kehendak Tuhan. Jadi pada kesimpulan saya melihat, kalau kita memperlakukan pasangan kita, khususnya pria, dengan betul-betul sesuai Kristus memperlakukan jemaat. Ketika kita sebagai pria melakukan hal ini, Kristus hadir di tengah-tengah kita. Nah, banyak para pria hari-hari ini, mungkin kalau bahasanya tuh pria dablak gitu ya. Ada banyak, bahkan ketika saya melihat dengan grup-grup Zoom, ya, grup link, apapun nama grupnya, ada banyak orang buka link-link seperti ini, ya, euforia sekali. Ada banyak hamba Tuhan yang ngaku hamba Tuhan, khotbah lagi seperti ini, Bapak Ibu. Tapi ketika saya kenal pasangan yang tadi mana dia nggak tahu. Tidur pun tidak setempat tidur. Tapi berani khotbah seperti begini.
Kita kalau di Zoom gini kan kita saling tidak mengenal satu dengan yang lain. Oh, enak saja kita khotbah. Yesus hebat, Yesus luar biasa. Gak ada yang tahu kita di rumah tuh seperti apa. Nggak ngerti, ngomongnya manis. Saya banyak temukan itu, Bapak Ibu. Saya percaya di sini mungkin tidak ada. Ya. Amin. Ada ibu-ibu, wah luar biasa. Entah pokoknya saya kira seseorang lah. Rumah tangganya kacau beliau. Kalau tampilnya di Zoom ini hebat. Sepertinya malaikat turun dari surga. Tapi rumah tangganya dibiarin berantakan. Dan celakanya lagi, yang punya Zoom atau yang ini seperti menikmati. Saya tidak memahami apa tujuan bikin Zoom. Bingung saya. Saya tidak berani berkomentar. Terlalu banyak. Saya mendoakan. Ya. Tapi saya melihat begitu banyak. Karena euforia muncul. Ya. Link Zoom rohani. Bahkan tidak jelas visi misinya apa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mari kita cari kehendak Tuhan yang baik. Mari kita bentuk keluarga-keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena ini sangat penting. Bagaimana kita memperlakukan pasangan yang kelihatan dengan rasa cinta, dengan rasa hormat. Satu waktu saya didatangkan oleh ada dua orang datang. Saya satu saya kenal, telepon dengan saya. Berkata begini, Pak Pendeta, tolong kami ditunggu. Kenapa? Ini teman saya sudah nginap 2 hari di rumah saya. Bapak Pendeta waktu itu pernah mendoakan saya, katanya, di mana tempat saya ini waktu itu ada aura jahat, ya, kuasa gelap. Dan Pak Pendeta waktu itu sudah mendoakan. Nah, teman saya ini sepertinya mengalami kuasa jahat. Tolong Pak Pendeta doakan supaya setannya bisa diusir. Oke, saya tadi mau pergi. Oke, saya tunggu. Datanglah 2 orang, seorang cukup dewasa, bercerita dengan saya. Saya bilang, apa masalahnya? Begini Pak, saya terpaksa sudah lari dari rumah. Kenapa? Pasangan saya mau meracuni saya. Jadi saya sekarang tidak berani makan apapun di rumah. Ya, saya takut. Atau kalau saya tidur malam-malam, saya nggak bisa bangun lagi. Mungkin kepala saya terpisah, atau kepala saya remuk. Ya, jadi saya takut. Dia bilang saya tinggal di rumah teman. Dan sepertinya pasangan saya sudah menyantet saya. Waduh, saya bingung. Akhirnya dalam konseling, saya tanyakan sudah berapa lama Anda berumah tangga? Ya, anak kami sudah remaja Pak, anak 3. Sudah remaja, ya. Oh, puji Tuhan. Saya bilang, apakah dari pertama Anda menikah, hari pertama istri pasangan Anda itu menaruh racun tikus di tempat makan Anda? Oh, nggak pernah Pak. Sampai anak 3 baik-baik. Loh, kenapa hari ini tiba-tiba Anda berpikir dia punya niat mau kasih racun tikus pada Anda? Itulah Pak, dia kesetanan. Nah, saya bilang, begini Pak, Anda bertobat lagi. Anda pulang ke rumah hari ini dan minta ampun sama istri. Dan katakan begini sama istri,
istriku yang kucintai dari sejak muda sampai hari ini. Dan aku hari ini pun tetap mencintai kamu. Dan kamu masih cinta dia ya? Ya, kamu cinta. Dan katakan, hari ini aku rela mati di depanmu. Engkau boleh tusuk aku, engkau boleh racuni aku akan mati dengan bahagia di pelukan. Tapi aku mau berubah. Pulang. Berdamai dengan pasanganmu. Dan kalau dia mau mematikan aku, relakan dirimu mati di tangannya. Saya juga ingin lihat dan dengar, apakah ada seorang pasangan akan rela tega